Di Marco minta maaf usai cetak gol lawan Parma. Bintang Inter Milan, Federico Di Marco, meminta maaf setelah mencetak gol ke gawang mantan klubnya, Parma, dalam kemenangan 3-1 Nerazzurri di pekan ke-15 Serie A, Sabtu, 7 Desember 24, dini hari waktu Indonesia Barat, dalam sesi wawancara dengan Das Internews. Di Marco berbicara tentang perasaannya setelah gol tersebut serta pentingnya fokus tim menghadapi tantangan di masa depan, termasuk Piala Dunia antar klub. Di Marco mencetak gol pembuka untuk Inter dalam pertandingan tersebut, yang juga menjadi gol keduanya musim ini di Serie A, dengan sentuhan brilian dan penyelesaian akurat. Gol tersebut menjadi momen kunci yang memecah kebuntuan dan memberi Inter momentum untuk meraih kemenangan. Namun, bagi Di Marco, gol ini bukan hanya soal angka di papan skor. Parma adalah tim yang memiliki tempat khusus di hatinya. Di klub inilah Di Marco mendapatkan kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya di Serie A. Ironisnya, gol pertama Di Marco di Serie A tercipta untuk Parma melawan Inter pada tahun 2018. Kini, situasi berbalik dengan Di Marco mencetak gol untuk Inter melawan Parma. Saya bisa bilang ini seperti mengulang momen di tahun 2018, tapi dalam versi terbalik, ujar Di Marco, saya minta maaf telah mencetak gol melawan Parma, lanjut pemain berusia 27 tahun tersebut. Saya masih memiliki ikatan emosional dengan tim itu, namun, Di Marco menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah membantu Inter meraih kemenangan. Yang terpenting adalah tim memenangkan pertandingan, katanya. Bastoni ditarik keluar saat laga Inter Milan versus Parma, ini alasannya. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni, harus meninggalkan lapangan lebih awal dalam kemenangan 3-1 melawan Parma pada pekan ke-15 Serie A di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu, 7 Desember 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan dari FC Inter 1908, keputusan itu diambil sebagai langkah pencegahan setelah Bastoni merasakan ketegangan di otot paha kanannya. Bastoni kembali mengisi posisi andalannya di sisi kiri dari 3 bek Inter Milan dalam laga melawan Parma. Selama 74 menit, pemain internasional Italia ini menunjukkan performa solid, membantu Nerazzurri menjaga ritme permainan melawan tim promosi yang cukup tangguh. Namun, di pertengahan babak kedua, pelatih Inter, Simone Inzaghi memutuskan untuk menarik keluar pemain berusia 25 tahun itu. Tajon Buchanan masuk menggantikannya, dengan Inter melakukan sedikit perubahan taktik. Menurut laporan, pergantian Bastoni bukanlah karena alasan taktis atau hanya untuk memberikan istirahat. Bastoni diketahui merasakan ketegangan di otot fleksor paha kanannya. Meski begitu, FC Inter 1908 memastikan bahwa tidak ada indikasi cedera serius pada Bastoni. Pergantian dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah masalah yang lebih serius. Keputusan untuk mengganti Bastoni menunjukkan kehati-hatian Simone Inzaghi, mengingat padatnya jadwal Inter Milan dalam beberapa minggu ke depan. Nerazzurri akan menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions dan Lazio di Serie A, dua pertandingan krusial yang membutuhkan kekuatan penuh tim. Assist untuk Barella? Itu adalah assist biasa, tidak ada yang istimewa. Henrikh Mkhitaryan menegaskan bahwa assist spektakulernya untuk Nicolo Barella saat melawan Parma tidaklah begitu istimewa. Pemain berusia 35 tahun itu berbicara kepada penyiar Italia DAZN, setelah Nerazzurri menang 3-1 di Serie A, kemenangan penting. Saya tidak melihat statistik, saya melihatnya ketika saya memainkan peran lain. Sekarang saya memainkan peran lain dan yang penting adalah melanjutkan jalur kami. Kami menunjukkan semua kualitas kami hari ini. Kami bermain setiap 3-4 hari, kami mempunyai skuad panjang yang dapat membantu kami menyukainya. Assist untuk Barella? Itu adalah assist biasa. Tidak ada yang istimewa. Penting untuk menang, pujian diberikan kepada rekan satu tim saya. Sementara itu, Mkhitaryan memberikan pendapatnya tentang lawan Inter di Liga Champions minggu depan, Bayer Leverkusen. Pelatih yang sangat kuat, timnya juga. Tapi kami akan mencoba memenangkannya. Ini penting bagi jalur kita. Karena saya pernah bermain di Jerman, saya mengatakan mereka adalah tim yang berbeda. Mereka memiliki pelatih yang berbeda dan mereka adalah tim yang sangat kuat. Kemenangan sangat penting bagi kami untuk terus maju. Inter siap menyelamatkan karir Federico Chiesa yang menurun di Liverpool. Mantan penyerang Fiorentina dan Juventus, Federico Chiesa bergabung dengan Liverpool selama bursa transfer musim panas. Ini adalah akhir yang mengejutkan dari saga transfer musim panas di mana Juventus berusaha keras untuk melepas pemain berusia 27 tahun itu daripada mengambil risiko kehilangannya dengan status bebas transfer musim panas mendatang.
Liverpool bukanlah satu-satunya tim yang dikaitkan dengan pemain Italia itu, ada Inter yang juga dilaporkan mempertimbangkan langkah untuk mendatangkannya, tetapi hanya dengan status bebas transfer di akhir masa kontraknya, namun pada akhirnya, Liverpool malah membawa Chiesa ke Liga Premier. Meski begitu, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana bagi Chiesa, pemenang Euro 2020 itu berjuang dengan masalah kebugaran dan cedera yang terus-menerus. Masalah ini juga menjadi masalah yang berulang baginya di Juventus. Tujuan Chiesa tentu saja untuk mencapai kondisi terbaiknya sehingga ia dapat masuk dalam rotasi penyerang reguler di Anfield. Namun justru saat ini, Chiesa diturunkan untuk bermain dengan tim U21 Liverpool, mengingat bursa transfer Januari yang sudah dekat. Jika The Reds memutuskan bahwa mereka menginginkan solusi yang berbeda dalam lini serang yang merupakan bagian tersibuk di bawah Arne Slot, Inter bisa mengambil kesempatan bersaing dengan Napoli untuk menyelamatkan karir Chiesa. Dengan ide peminjamannya dari The Reds pada bursa transfer Januari. Inter melihat Santiago Castro memiliki karakteristik mirip dengan Lautaro Martinez. Inter tengah memantau penyerang Bologna Santiago Castro setelah pemain Argentina itu mengawali musim dengan sangat baik. Sport Mediaset memperkirakan mendatangkan Castro akan menelan biaya lebih dari 15 juta euro, angka 2 kali dari apa yang dibayarkan Bologna untuknya. Castro direkrut Bologna pada bursa transfer Januari musim lalu. Pemain Argentina itu tidak serta-merta langsung mendapat tempat di tim inti Rossoblu. Performa luar biasa Joshua Zirkzee membuat Castro hanya menjadi pilihan terakhir bagi Thiago Motta saat itu. Namun musim panas terakhir, Bologna menjual Zirkzee ke Manchester United dan disinilah ia mencuri banyak perhatian tim besar Serie A. Inter melihat karakteristik Castro mirip seperti kapten tim Lautaro Martinez, dan situasinya terus dipanatua oleh pemantau bakat Nerazzurri, ditambah usianya yang masih 20 tahun menjadi nilai positif bagi Oaktre. Simone Inzaghi menyebut satu-satunya penyesalan adalah kami kebobolan. Simone Inzaghi mengungkapkan mengapa Marcus Thuram pergi merayakan kemenangan bersamanya setelah Inter mengalahkan Parma 3-1 dan berterima kasih kepada Nicolo Barella yang luar biasa. Nerazzurri mengalahkan Parma dalam waktu yang relatif singkat di San Siro. Meskipun gol pertama baru tercipta pada menit ke-40 melalui keterampilan individu yang sensasional dari Federico Di Marco, gol tersebut merupakan assist dari Henrikh Mkhitaryan, yang juga memberi umpan kepada Nicolo Barella untuk menambah keunggulan menjadi 2-0 sebelum Marcus Thuram memanfaatkan umpan tendangan sudut di tiang belakang menjadi 3-0. Parma mendapat hiburan lewat gol bunuh diri Matteo Darmian di menit-menit akhir untuk hasil akhir 3-1, perayaan gol Thuram. Saya telah memberitahunya di akhir babak pertama bahwa dia harus bergerak ke posisi itu tiang belakang saat permainan bola mati dan ia berhasil mengonversi gol pada akhirnya. Ungkap Inzaghi di DAZN, para pemain bermain dengan sangat bagus, perlu diingat bahwa Parma hanya kalah di laga tandang Napoli, jadi saya sangat puas dengan penampilan mereka. Gol Di Marco dan Barella adalah 2 gol yang luar biasa. Sementara itu meski belum mencetak gol, Lautaro harus terus seperti ini, karena ia telah bekerja sangat keras dan pada menit ke-90 ia bergerak mundur untuk bertahan selaikannya kapten sejati. Satu-satunya penyesalan adalah kami kebobolan gol, karena tim ini pantas mendapatkan clean sheet.